Kalau kata Nelson Mandela, banyak penjahat terpilih menjadi pejabat. Penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri, lalu merusak negara. Kata Nelson Mandela, penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Saya identifikasi ada 3 perilaku negatif pejabat di negeri kita ini. Yang pertama, feodal. Sangat feodal. Baru pakai sepatu, udah petantang petenteng, udah kayak nggak punya level. Makanya saya suka lah sama Bu Wiwi. Nggak malu saya ngaku saudara, karena beliau nggak feodal. Jadi low profile. Kita ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, merunduk sama rata, berdiri tanpa raja. Jadi nggak ada yang lebih mulia di antara kita semua. Betul nggak kira-kira? Kita justru harus saling menguatkan satu sama lainnya. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas, cancut taliwondo. Ngomongin cancut serem juga ya. Itu kan terminologi kebersamaan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Saling menguatkan satu sama lainnya. Jadi kita mengoreksi watak-watak pejabat yang feodal. Kadang-kadang teman saya dewek, Bu, ikut pileg 2024, kepilih, mapas, langsung ganti mobil, turun mobil aja dibukain pintunya, gerak, wah, nggak apa-apa, karena punya ajudan, kan buat digaji ajudannya. Cuman Bu, yo jangan divideoin, divideoinnya itu, divideoin, ya temen Bu Wiwi juga lah sebenarnya itu, divideoin, bukain pintu sebagainya, terus update di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, kan kelihatan betul Arab dindoro akennya itu, meriah yeninya itu kelihatan. Udah sih biasa aja, betul nggak kira-kira? Orang Amerika itu kaya-kaya juga biasa-biasa aja. Mark Zuckerberg, ini anak muridnya Mark Zuckerberg semua nih, punya Facebook semua kan. Ini umatnya Mark Zuckerberg, itu kaya raya biasa, pakai kaos oblong, pakai celana biasa, celana dasar yang murahan biasa. Kita yang kadang berlebihan itu, baru berduit dikit, kondangan 5 jari dipasangin cincin semua. Gelang sampai ke siku, kalau berkipas kuncang, udah kayak ketimpriman. Maaf, pakai kerudung sengaja, betul ya, pakai oliontinnya segede pentolan bakso setan itu. Ya nggak usah juga begitu, orang-orang kaya di Amerika, orang Cina itu, coba datang ke mall pakai sandal jepit loh. Cina-Cina sugih itu, jangan iri dengan orang Cina mengapa sugih, jangan sentimen. Karena mengapa? Mereka memang punya manajemen keuangan yang bagus, punya manajemen cash flow. Nah kita baru juga gaji honorer, ngumpulin duit dikit-dikit, begitu kekumpul beli iPhone. Lagunya tuh baru diangkat jadi pegawai P3K, ngeriditnya Avanza. Habis itu kayak yang lagi viral tuh, minta cerai sama lakinya. Kasihan lakinya. Ini kita dihadapkan dengan fenomena itu, besar pasak daripada tiang, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nggak usah, biasa aja sih hidup ini. Yang kedua, pejabat kita ini cenderung koruptif. Kalau kata Nelson Mandela, banyak penjahat terpilih menjadi pejabat. Penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri, lalu merusak negara. Kata Nelson Mandela, penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Itulah yang terjadi di negeri kita ini. Banyak penjahat-penjahat yang menguasai segala hal. Dia pura-pura pencitraan, seakan-akan pro rakyat, tapi pada kenyataannya dia merampok uang rakyat. Maaf, betul, yang tertangkap KPK itu cuman yang apes aja sebetulnya. Maaf, betul, saya ngomong depan Bu Wiwi ini biar beliau terjaga terus ya, sampai jadi wali kota Bandar Lampung. Amin. Jangan lupa saya sama Kang Suheli jadi staf ahli ya.
Jangan lupa itu. Kita dihadapkan dengan fenomena itu loh. Jadi hari ini bagaimana pembangunan ingin maju. Orang pikir itu, maaf ini bukan rahasia umum yang namanya proyek-proyek itu. Ya Pak ya. Jadi kalau orang mau tahu, 60% saja anggaran itu digunakan untuk membangun jalan. Udah bagus jalannya. Udah bagus jalannya. 60% juga banyak-banyak. Ini masalahnya Bapak Ibu, kurang dari situ. Makanya kualitas jalan nggak ada yang bagus. Karena mengapa? Penjahat menjadi pejabat. Nah, makanya saya usul kepada pemerintah itu program MBG, makan bergizi gratis itu, yang akan memakan anggaran paling sedikit 400 triliun setahun. Itu lebih baik ganti saja menjadi sekolah bebas biaya. Dari SD sampai perguruan tinggi kalau bisa, kayak di Norwegia. Buat naikin gaji guru. Gaji guru di Swedia 2 kali lipat gaji anggota dewan. Jadi kalau gaji anggota dewan 5 juta 10 juta, guru harus 10 sampai 20 juta. Cocok nggak kira-kira? Nanti orang nggak rebutan nyalek tapi rebutan jadi guru. Wah, kan keren tuh. Harus begitu karena dengan uang yang ada. Soalnya begini Bapak Ibu, kalaupun nggak mau dijadikan sekolah gratis, 400 triliun itu kalau dibagi rata untuk semua provinsi, minimal satu provinsi dapat 10 triliun setahun. Lampung kalau dapat 10 triliun setahun nggak ada jalan rusak, percayalah. Kemarin zaman Pak Arinal Junaidi Lampung viral gara-gara jalan rusak kan. Tapi gara-gara Lampung viral, Presiden Jokowi kunjung ke Lampung ngasih bantuan ke gubernur 800 miliar. Hanya 800 miliar, nggak nyampe 1 triliun. Pak Gubernur nyengir, saya pas di depan gubernur. Apa kata Gubernur Arinal Junaidi? Nggak apa-apa, saya dibully sejagat medsos. Yang penting kita dapat 800 miliar untuk bangun jalan. Apalagi dapat 10 triliun satu provinsi tiap tahun. Saya yakin Bapak Ibu nggak ada jalan jelek. Kalau nggak ada jalan jelek, pembangunan lancar, ekonomi juga tumbuh. Betul nggak kira-kira? Maka dari itu, untuk menghindari perilaku koruptif itu, hindari program-program yang hanya jadi bancakan saja sebetulnya. Dan bagian yang berikutnya, yang ketiga, saya identifikasi banyak pejabat kita ini hipokrit. Saking hipokritnya, Pak, munafiknya, itu makan kawan sendiri, menjegal kawan sendiri, menggunting dalam lipatan, menjadi duri dalam daging, menjadi bara dalam sekam. Makanya tadi mohon maaf betul, tanyalah sama Bu Wiwi, kalau momen pemilihan itu, musuh itu bukan beda partai, musuh itu kawan separtai dewe, betul nggak Bu? Makanya saya mengusulkan kepada pemerintah itu, usul saya pengen pemilihan legislatif itu proporsional tertutup. Karena kalau proporsional tertutup, mencegah sikut-sikutan antar teman. Dan juga mencegah money politik yang berlebihan, Bapak Ibu. Karena kalau proporsional terbuka, semua caleg main duit. Ibu-ibu milih yang paling gede ngasihnya soalnya. Gocap 100, 200, 500. Itu malah merusak demokrasi. Makanya saya setujunya kayak zaman dulu lah, sistem proporsional tertutup. Kalau sistem proporsional tertutup, Bu Wiwi jadi terus pasti nomor 1 soalnya. Kader senior soalnya, ini penting. Kang Suheli jadi lagi karena kader partai soalnya. Jadi sedemikian rupa. Baik, terakhir, tapi jangan cuman menyalahkan pejabat. Kita juga rakyat ini juga salah. Mengapa salah? Saya identifikasikan masyarakat Indonesia ini, termasuk saya ya, punya kecenderungan bermental subsidi. Kadang-kadang rumah sudah gedong, lantai sudah keramik, masih nerima PKH. Kalau wayahnya kondangan, kelihatan betul kayak orang kaya raya, toko emas jalan. Tapi wayahnya bansos cair, pura-pura miskin depan Pak RT. Maaf, betul ya. Itu kan mental subsidi. Padahal tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maka yang berikutnya saya ingin ingatkan, yuk kita berbagi. Ekonomi sedang sulit. 2024 deflasi, 2025 deflasi. Yang bisa menjelaskan deflasi Mbak Widya ya, deflasi. Jadi memang harga-harga itu cenderung turun. Tapi daya beli masyarakat sangat rendah. Turun tuh karena memang daya beli masyarakat yang sangat rendah sekali. Kita lihat coba, mal-mal sepi.
Ada juga yang datang ke mall itu Rojali sama Rohana. Saya tuh baca di detikcom Rojali sama Rohana gitu. Nah gitu, Rojali rombongan jarang beli. Rohana rombongan hanya nanya. Ada nggak di sini? Ada ya. Keliling ya, nanya nggak jadi beli kan gitu. Nah kita memang dihadapkan dengan fenomena ini karena ngapa, daya beli masyarakat. Nah, makanya yang ekonominya pas-pasan tahu diri, jangan besar pasak daripada tiang. Saya setuju dengan anak muda modern, generasi Z itu kalau menikah di KUA. Mereka nikah di KUA, cukup akad nikah, undang beberapa keluarga, makan-makan, habis itu mereka beli rumah. Uang digunakan buat beli rumah daripada buat hajatan, itu baru keren itu. Maka anak muda, ini orang tuanya mendukung semua, kalau nikah yang murah-murah aja lah daripada banyak utang. Jeleknya orang kita ini kalau lagi nggak punya duit ngutang gula kopi ke warung tetangga, tapi wayahnya punya duit jajan ke Indomaret. Ada yang kayak gitu? Mana orang gitu? Kalau di sini orangnya Allahu Akbar. Kesimpulannya aja, gak usah panjang-panjang. Yuk kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan terlalu ideologis lah kalau milih itu. Juga jangan terlalu fanatis, jangan terlalu pragmatis. Bagi kita baik, kita pilih. Jangan gadaikan idealisme kita hanya dengan uang yang gak seberapa ya Bu ya. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan. Jauhi semua ideologi-ideologi walaupun atas nama agama yang mendorong kita untuk berpecah belah, yang saling membenci satu sama lainnya. Kita jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita senantiasa terjaga dan bersatu, insya Allah kita bisa menyongsong tahun generasi emas 2045, Indonesia menjadi negara maju. Allahumma amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.